Di padang pasir yang luas, di mana matahari bersinar terik, lahir seorang pemimpin besar. Salahuddin al-Ayyubi. Dia akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Salahuddin lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 Masehi. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur di bawah pemerintahan Seljuk, sebuah dinasti Turki yang berkuasa di wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12. Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang religius dan sudah mempelajari ilmu agama sejak kecil. Ayahnya pun adalah seorang Muslim yang taat dan memiliki pengetahuan agama yang sangat luas. Salahuddin juga belajar ilmu agama dari ulama-ulama yang terkenal pada saat itu. Dia memiliki bakat alami dalam ilmu agama dan menjadi seorang Muslim yang taat. Salahuddin juga belajar ilmu-ilmu seperti sastra, sejarah, dan ilmu perang. Dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang kuat, Salahuddin siap menjadi pemimpin dan pahlawan Islam. Salahuddin belajar ilmu di madrasah yang terkenal di Tikrit, Irak, dan karena bakatnya yang luar biasa dan juga ketekunannya dalam belajar, dia menjadi sangat ahli dalam ilmu agama, sastra juga strategi berperang. Dalam berperang, dia menjadi prajurit yang sangat handal. Selain ilmu-ilmu tadi, dia juga belajar ilmu fikih, hadis, dan juga tafsir. Selain itu, dia juga belajar sastra Arab dan sangat ahli dalam berpuisi dan prosa. Setelah menyelesaikan semua pendidikannya, Salahuddin bergabung ke dalam pasukan Seljuk. Dia menjadi salah satu komandan terbaik di bawah pimpinan Sultan Nuruddin Zengi. Salahuddin memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran. Salah satu yang terkenal dalam sejarah adalah saat melawan pasukan Salib dan berhasil merebut beberapa wilayah penting. Karena kualitas kepemimpinan dan kecerdasannya dalam menerapkan strategi saat berperang membuatnya menjadi salah satu komandan terbaik dalam pasukan Seljuk. Dia dikenal karena strategi perangnya yang cerdas dan kemampuan memotivasi pasukannya. Salahuddin juga memiliki sifat-sifat yang baik seperti keberanian, kesabaran, dan keadilan. Karena itu pun membuatnya dihormati oleh pasukannya dan musuhnya. Salahuddin juga memiliki hubungan yang dekat dengan pamannya, Shirkuh, yang menjadi gubernur Mesir pada saat itu. Shirkuh menjadi mentor bagi Salahuddin dan membantunya untuk mengembangkan kemampuan militernya. Dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang kuat, serta pengalaman militernya yang luas, ia siap untuk memulai perjalanan hidupnya sebagai pemimpin dan pahlawan Islam. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin memimpin pasukan Islam dalam pertempuran melawan pasukan Salib di Hittin, sebuah desa di dekat Danau Galilea. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan besar bagi pasukan Islam, dan banyak komandan Salib, termasuk Raja Gai, dari Yerusalem ditangkap. Setelah kemenangan di Hittin, Salahuddin memimpin pasukan Islam menuju Yerusalem. Kota suci itu dikepung oleh pasukan Islam, dan setelah beberapa minggu, pasukan Salib menyerah. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi, Salahuddin memasuki Yerusalem dan mengakhiri kekuasaan Salib di kota suci itu. Salahuddin memperlakukan penduduk Kristen di Yerusalem dengan baik dan memerintahkan agar gereja-gereja dan tempat-tempat suci dijaga. Dia juga membebaskan banyak tawanan Kristen dan memberikan mereka kebebasan untuk meninggalkan kota. Kemenangan Salahuddin
di Yerusalem. Merupakan titik balik dalam sejarah Perang Salib. Kota suci itu tetap berada di bawah kekuasaan Islam selama beberapa abad. Dan Salahuddin menjadi pahlawan bagi umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pahlawan bagi umat Islam karena keberhasilannya merebut Yerusalem dan mengakhiri kekuasaan salib di kota suci itu. Dia memimpin pasukan Islam dengan keberanian dan strategi yang cerdas, dan berhasil mengalahkan pasukan salib yang sangat kuat. Salahuddin juga dihormati oleh musuh-musuhnya, termasuk Raja Richard I dari Inggris yang memujinya sebagai pahlawan yang paling besar dan paling mulia di dunia. Salahuddin memperlakukan tawanan Kristen dengan baik dan membebaskan mereka, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Salahuddin meninggal pada tahun 1193 Masehi, meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Islam. Dia telah membuktikan bahwa dengan keberanian dan strategi yang cerdas, seseorang dapat mencapai tujuan yang besar dan membuat perubahan yang signifikan dalam sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi adalah contoh kepemimpinan, keberanian, dan kesabaran. Dia akan selalu diingat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dan warisannya akan terus hidup dalam hati umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, nama yang terukir dalam sejarah Islam sebagai contoh kepemimpinan, keberanian, dan kesabaran. Kita dapat belajar dari sifat-sifat yang baik dari Salahuddin, seperti keberanian, kesabaran, dan keadilan yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menjadi pemimpin yang baik dan inspiratif bagi orang lain dan membuat perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Kita dapat merefleksikan diri kita sendiri dan melihat bagaimana kita dapat menjadi seperti Salahuddin. Apakah kita memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan? Apakah kita memiliki kesabaran untuk menunggu hasil? Dan apakah kita memiliki keadilan untuk memperlakukan orang lain dengan baik? Mari kita jadikan Salahuddin sebagai contoh dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan kesehatan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita bercerita berbagai macam sejarah dan belajar bersama. Klik like, komen, dan share agar Mimin lebih semangat dan lebih termotivasi agar membuat cerita yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Bye-bye.